Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri atau mengenal hal kiblat di dalam diri. Yaitu kemana arah kita akan berkiblat, begitu. Kita harus menentukan arah kiblat kita. Kalau kiblat secara syariat sudah jelas ke Ka'bah dalam artinya. Yang disebut dengan Ka'bah itu adalah Ka'baitullah. Ka'baitullah itu sebenarnya adalah hati kita, sebenarnya batin kita. Sebenarnya itu yang disebut dengan Ka'baitullah. Itu. Maka kita harus berkiblat kepada Allah, maksudnya. Intinya seperti itu. Nah, itu makanya di sini ya, kita harus mengenal hal kiblat di dalam batin. Itu, mengenal hal kiblat di dalam batin. Ketahuilah olehmu bahwa semua orang yang ahli sembahyang itu adalah, ya, pertama, kiblatnya badan menghadap ke Baitullah. Arahnya badan maksudnya menghadap ke Baitullah. Batin maksudnya di sini ya. Kiblatnya pemandangan di dalam hati menghadap ke Amarullah. Itu, menghadap ke Amarullah. Tiada lain hanya Allah. Maksudnya tetap kembali kepada Allah. Itu, tidak akan lepas kepada Allah. Itu. Kiblatnya roh itu menghadap kepada hakullah, kepunyaan Allah. Karena semua ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Apapun yang akan kita sebutkan di alam jagat ini adalah miliknya Allah. Termasuk kita ini adalah kepunyaannya Allah. Itu. Tiada milik yang ada pada kita kecuali hanya Allah semata. Maka semua yang ada di alam ini, yang ada di dalam diri kita ini adalah kepunyaan Allah atau miliknya Allah maksudnya. Yang keempat, kiblatnya rasa itu menghadap ke Baitul Ma'mur. Menghadap ke Baitul Ma'mur. Yang disebut dengan Baitul Ma'mur itu adalah otak kita, maksudnya otak kecil kita. Itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nyawanya solat itu adalah takbir. Aduh, yang menjadi nyawanya di dalam solat kita itu adalah takbir. Maka kita harus takbir yang baik. Bagaimana sih sebenarnya takbir yang baik ya? Kita harus mengangkat kedua tangan kita, dekatkan ke samping telinga, terus langsung kita benar-benar berniat betul-betul karena Allah Ta'ala. Dalam artinya tiada kehendak lain kecuali hanya Allah semata. Nah, itu berarti atas kehendak Allah, bukan kehendak kita ya. Karena ingat, tetaplah kholawala yang ada pada diri zahir ini, kecuali semua itu adalah atas diri batin. Antara lahir dan batin tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Nah itu. Kedua, napasnya solat itu adalah Fatihah. Maka kita harus pelajari Fatihah ini ya. Kita pahami Al-Fatihah ini maksudnya yang mana asma Allahnya, yang mana asma Rasulnya. Maka kita harus memperbanyak membaca asma Allah dan membaca asma Rasul. Mungkin tidak perlu saya ungkapkan terlalu rinci dalam artinya Al-Fatihah ini, karena kita sudah rincikan ya di konten-konten yang lalu. Nah itu,
Maka harus pastikan bahwa Al-Fatihah ini adalah mana yang berakhir dengan huruf nun, maka itulah asma Allah. Mana yang berakhir dengan huruf mim, itulah merupakan asma Rasul. Apa kelebihannya kalau kita membaca asma Allah? Kelebihannya apabila kita membaca asma Allah, maka kita akan dihitung sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Dan kelebihannya kalau kita membaca asma Rasul, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang taat kepada Rasulnya. Begitu. Maka harus kita pahami Al-Fatihah ini betul-betul. Dan Al-Fatihah ini kalau bisa ya, setiap bacaan demi bacaan, setiap ayat demi ayat, kita harus jarakkan satu hembusan napas sebenarnya. Jangan dilanjutkan, jangan di-loss maksudnya. Kita jarakkan satu hembusan napas. Kalau bisa kita barengi beserta napas supaya benar-benar menjadi napas kepasrahan kepada Allah atau napas-napas asma Allah. Begitu. Supaya bareng maksudnya. Yang ketiga ya, badannya sholat itu adalah berdiri. Maka kita dianjurkan atau disuruh diperintahkan berdiri tegak seperti huruf alif. Berdiri tegak seperti huruf alif. Kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah berdiri tegaknya Allah di dalam diri. Itu yang disebut dengan alif muntili. Alif muntili itu adalah berdiri tegaknya Allah di dalam diri. Kita harus paham itu. Kita harus tahu itu. Kalau itu kita tidak tahu, berarti bagaimana caranya kita harus berkiblat kepada Allah. Nah itu. Keempat ya, tulangnya sholat itu adalah ruku. Nah, kenapa dikatakan tulangnya sholat itu adalah ruku? Karena di situ supaya harus betul-betul membentuk huruf ya. Membentuk huruf terutama yang ada pada zahir ini adalah huruf mim ha mim dal yang berbunyi Muhammad. Supaya betul-betul berbentuk huruf mim ha mim dal yang berbunyi Muhammad. Karena kenyataan Muhammad itu ya, pemberian maksudnya yang nyata di dalam diri zahir ini. Sebenarnya itulah yang disebut dengan Muhammad. Maka Muhammad itu adalah rahmat dalam arti nur. Yaitu Nur Muhammad. Nah itu. Maka kebesaran nurnya Muhammad ini sehingga terjadilah alam semesta ini. Karena kebesaran nurnya ya. Kalau bukan karena kebesaran nurnya Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk badan zahir kita ini. Nah itu. Yang kelima ya, daunnya sholat itu adalah iktidal. Nah, maka kita harus iktidal. Itu pun harus membentuk huruf juga. Karena huruf dari alif sampai ya itulah hurufnya manusia. Kan sudah kita uraikan juga ya di konten-konten yang lalu ya. Makanya kalau bisa jangan di skip-skip, jangan dilewatkan atau jangan cuma yang satu saja yang ditonton. Maksudnya kalau bisa ditonton semuanya karena insya Allah sudah kita uraikan rinci semua begitu di konten-konten yang lalu begitu. Uratnya sholat itu adalah sujud. Nah ini tanda kita merendahkan diri. Mensujudkan diri, merendahkan diri, menghambakan diri, sudah betul-betul bukan kita yang berkuasa. Maksudnya, bukan jasad zahir ini yang mampu dan bisa berkuasa. Sehingga serendah-rendahnya kita sampai mencium tanah. Nah itu, sampai kita mencium tanah. Itu caranya kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Nah, seperti itulah maksudnya. Tutupnya sholat itu adalah duduk. Nah itu sebenarnya begini intinya ya. Duduk itu adalah duduknya Allah sebenarnya. Sujudnya Allah, iktidalnya Allah, geraknya Allah. Maka di dalam sholat itu betul-betul kita niatkan semata-mata karena Allah. Tiada lain sudah di dalam sholat itu. Maka kenyataan Allah itu di dalam sembahyang, di dalam sholat. Maka kenyataan Allah
di dalam sholat. Nah itu, maka betul-betul kita niatkan karena Allah semata. Kita bisa duduk, ruku, dan iktidal dan lain sebagainya. Itu intinya ya. Yang kedelapan, syukurnya sholat itu adalah tahiyat. Nah itu, di dalam tahiyat ini sebenarnya ada makna-makna ya. Maknanya, kenapa jari kita yang 3 jari menghadap ke belakang, menghadap ke badan kita. Itu menandakan bahwa Allah itu tidak jauh dengan kita. Tapi kita sendiri yang selalu merasa jauh dengan Allah. Maka sesuai dengan perkataan Rasulullah, barang siapa yang mengatakan dirinya itu jauh dengan Allah, maka sesungguhnya di akhirat nanti dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka kenyataan Allah itu di dalam sembahyang, di dalam sholat. Maksudnya begitu. Harus kita nyatakan itu. Yang ke-9 ya, otaknya sholat itu adalah makrifat. Apa yang dimaksud dengan makrifat? Arti makrifat kan sudah jelas, mengenal. Tentu sekali banyak hal yang harus kita kenal. Ya mengenal diri, mengenal Alkitab, mengenal alam semesta ini. Dari yang besar sampai yang kecil, dari yang indah sampai yang terjelek. Semua itu adalah kepunyaan Allah. Semua itu adalah miliknya Allah. Kita harus makrifat kepada Allah. Harus itu. Dituntut oleh Allah itu. Kita harus mengenal Allah. Rasulullah SAW saja dia sudah mengatakan dirinya itu adalah makrifat kepada Allah. Dia orang yang paling kenal kepada Allah. Dia orang yang paling dekat kepada Allah. Tapi kita kok seakan-akan malas tahu dengan kata makrifat. Begitu kita dengar kata makrifat saja sudah kita kebingungan. Jangan sampai kita seperti itu. Arti makrifat itu adalah mengenal. Maka banyak harus kita kenal. Arti makrifat itu adalah merapat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Maka dikatakan urat nadimu dikatakan dekat. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Ini perkataan Rasulullah lah ini. Yaitu. Nah, kebetulan karena berkaitan dengan alam ya. Dan tadi saya mengatakan dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah semua itu adalah kepunyaan Allah. Dan itu semua adalah merupakan wujudnya Allah. Yang terindah sampai yang terjelek semua itu adalah wujudnya Allah. Kemarin ya ada saya dengar, masa kita mau samakan Allah itu dengan binatang, dengan babi atau monyet? Nah ini ya pemahaman-pemahaman seperti ini karena belum mendalam ya. Tidak bisa memisahkan antara zahir dan batin. Di dalam monyet itu juga ada wujud di sana. Di dalam apapun ada wujud. Alam ini berwujud ya, manusia juga berwujud ya. Berbedakah sebutannya? Di dalam manusia wujud. Wujud siapa? Wujud Allah. Di dalam binatang wujud. Wujud siapa? Wujud Allah. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah banyak. Yang banyak itu adalah satu. Yang harus kita perhatikan ya. Wujud ya. Jangan mengatakan monyet itu adalah jelek. Jangan mengatakan bahwa babi itu adalah jelek. Coba kalau diresapi, direnungkan secara mendalam. Bukalah basiroh kita. Pandangan hati kita. Bukalah ainul basiroh kita. Syaul basiroh kita. Nyalakan pandangan batin kita. Kalau kita lihat secara mendalam ya. Secara mendetil. Indah loh sebenarnya monyet itu. Indah loh sebenarnya babi itu. Dari gambar saja kalau kita bisa menggambarkan ya. Bangga rasanya kita bisa menggambarkan. Sekalipun itu dia adalah binatang. Nah itu. Maka jangan samakan antara Allah. Allah itu adalah wujudnya sama seperti itu. Semua yang berwujud di alam ini adalah wujudnya Allah. Yang baik maupun yang buruk. Yang jelek, yang bagaimanapun. Semua itu adalah wujudnya Allah. Maka dikatakan la maujudu illallah. Tiada yang berwujud. Wujud di alam ini kecuali semua itu adalah wujudnya Allah. Nah
Nah, ini maka bedakan antara luar dan dalam. Kalau kita tidak bisa memisahkan antara luar dan dalam, disinilah kekeliruan kita di dalam mengenal jati diri. Nah, itu keliru kita. Nah, ingat bahwa yang zahir ini adalah la haula wala. Selalu saya katakan di mana saja ya. Selalu saya katakan bahwa tidak ada daya yang ada pada jasad zahir ini quwata illah kecuali Allah, melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Tiada kehendak yang ada pada diri kita ini atau diri zahir ini, melainkan semua itu bersatu di dalam diri batin. Dalam artinya Allah. Nah, itu semua apa yang ada di dalam diri kita maupun apa yang ada di luar diri kita. Menjadi ahad, menjadi tunggal, menjadi esa di dalam Allah. Begitu. Bertauhidlah ia dengan sendirinya. Menjadi tunggallah ia dengan sendirinya. Di dalam zat yang mutlak atau zat yang wajibul wujud. Begitu.